Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal UAS tahun yang lalu, yaitu khusus mengenai kertas kerja konsolidasi. Di sini nanti Anda akan diminta untuk membuat dan melengkapi laporan atau worksheet untuk menyusun laporan konsolidasi dengan transaksi interan dari awal inventory sampai dengan bond payable. Kita langsung saja dengan soal. Soalnya bisa Anda ambil di bit.ly/ujian lalu. Kemudian nanti Anda pilih untuk tahun 2018-19, kemudian semester genap, kemudian untuk yang di 3AP. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita lihat bahwa ada soal yang nomor 1 mengenai kertas kerja konsolidasi. Biasanya memang akan memberikan nilai yang paling besar, sekitar 40%. Di sini Anda diminta untuk mengerjakan soal dengan nilai ada dengan poin 45 atau 45%. PT Persada melakukan akuisisi pada PT Strada pada 1 Januari 2017 seharga 400.000 untuk mengambil alih 80% pemilikan. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas PT Strada sebesar 400.000 yang terdiri dari modal saham 300.000 dan saldo laba sebesar 100.000. Nilai wajar yang teridentifikasi ada under value building, masih memiliki masa manfaat 10 tahun, dan misalnya dialokasikan ke goodwill. Kemudian diketahui pada saat akuisisi saldo laba PT Persada 200.000, net income-nya ini separated ya, separated income-nya sebesar 300.000, dividennya 100.000. Dividen PT Strada 2017 adalah 50.000. Kemudian ada beberapa informasi tambahan, nanti kita bisa langsung bahas. Oke, yang pertama kali biasanya kita akan mengerjakan untuk membuat atau untuk menentukan berapa eksesnya. Yang pertama, sekarang kita lihat dulu di 1 Januari 2017 ya. Di sini 1 Januari 2017. Diketahui bahwa ada consideration transfer yaitu sebesar 400.000. Oke, untuk mendapatkan persentase kepemilikan sebesar 80%. Sehingga implied value-nya adalah sebesar 400 dibagi dengan 0,8, 500.000. Kemudian diketahui book value dari S ya, terdiri dari common stock dan return earning. Common stock-nya adalah 300.000 dan return earning-nya adalah 100.000. Oke, sehingga totalnya adalah 400.000. Dari sini kita bisa melihat bahwa akan ada ekses yaitu sebesar 100.000 yang dialokasikan ke building ya. Kita lihat di sini ke building under value-nya 50.000. Oke, under value 50.000 sehingga akan ada goodwill sebesar 50.000. Ini masa manfaatnya adalah 10 tahun atau masing-masing amortisasinya itu adalah 50 dibagi dengan 10 atau 5.000. Kemudian setelah kita bisa menentukan berapa goodwill-nya, ya, ini eksesnya di sini. Ya, saya akan mencoba menghitung berapa return earning beginning-nya untuk nanti menentukan berapa RA pada 1 Januari 2018. Saya mengasumsikan di sini menggunakan cost method. Oke, kita gunakan cost method. Maka untuk menentukan berapa RA beginning di 1 Januari 2018 ya, kita mulai bahwa pada saat akuisisi RA beginning P yaitu pada 1 Januari 2017 itu adalah
Kalau kita lihat di sini, saldo labanya 200.000. Kemudian net income, separated income-nya, net income P 2017 adalah 300.000 dan dividennya dari P sendiri adalah sebesar 100.000. Kemudian karena ini adalah straight income, kita akan bisa menghitung berapa dividen income-nya. Dividen income-nya kalau kita lihat di sini bahwa dividen PT Strada 2017 adalah 50.000. Berarti sama dengan 0,8 dikalikan dengan 50.000, ketemu 40.000. Sehingga kalau kita bisa hitung, nanti ada kenaikan sebesar 240. Sehingga RE 31 Desember 2017 adalah sebesar 440.000. Ya, kemudian kita lihat lagi, sekarang kita masuk ke bagian intertransaction. Dalam penjualan PT Persada, terdapat penjualan ke PT Strada sebesar 100.000 dengan margin. Jadi di sini saya tulis inventory ya. Inventory. Penjualan PT Persada, berarti inventory-nya di sini adalah downstream. Oke, kita lihat dulu sekarang penjualan sales 2018 adalah sebesar 100.000. Kemudian marginnya adalah 20%. Berarti di sini sama dengan 20% dikalikan 100, karena di sini margin diambil dari persentase dikalikan dengan harga jualnya. Maaf, 25% ya, di sini 25%. Kemudian sisanya 40% yang terjual. Hanya 40% yang terjual, berarti ada 60%. Berarti unrealized profit-nya realized profit berarti sebesar 0,6, 60% dikalikan marginnya 25.000, ada 15.000 yang merupakan downstream atau unrealized profit dari inventory. Kemudian bagaimana dengan yang 2017? Atau inventory 2017. Yang B, sisa persediaan 2017 yang dibeli dari PT Persada 75.000, harga pokoknya 60, telah selesai dijual ke Pan Panjang tahun 2018. Berarti dibelinya, dibelinya 75.000 dan COGS-nya adalah 60, itu setelah selesai. Berarti ada realized profit, yaitu sebesar 75 dikurangi 60.000, 15.000. Kemudian yang C, sekarang kita lihat yang C. Di sini ada transaksi land, downstream juga. Itu ada menjual sebidang tanah kepada Strada dengan harga 120.000 dan buku value-nya 110.000. Berarti di sini P jualan ya, price-nya adalah 120.000 dan cost-nya adalah 110.000, sehingga ada gain
sebesar 10.000. Oke, kemudian lagi nomor D, peralatan yang dibeli PT Persada dari PT Strada berarti ada equipment upstream. Pada 1 Oktober 2017. Oke, dengan harganya adalah 125.000 dan book value-nya sebesar 100.000 sehingga ada gain sebesar 25.000 pada 1 Oktober. Oke, sehingga kita akan bisa menghitung bahwa di 2017 itu sudah ada depresiasi, yaitu dari 1 Oktober sampai 31 Desember, Oktober, Desember, atau 12 atau 3 bulan. Kalau di sini masa manfaatnya 5 tahun, maka amortisasi per tahun itu kan adalah 25 dibagi dengan 5. Dan akum depreciasi 2017 ya, berarti kan sebesar dari Oktober tadi 3 dibagi 12 dikalikan dengan 5.000, ada 1.250. Ini nanti yang akan menjadi angka diakumulasi depresiasi. Kemudian setelah D, sekarang ke E. Yang E, diketahui bahwa ada intercompany bond di mana PT Strada membeli 20%, berarti di sini bond downstream. Ini bondnya downstream ya. PTS membeli 20% PT Persada dengan rate 105. Nilai obligasi PT Persada yang berdar 295 dengan nilai parnya 300 setengah tahunan. 10% kupon rate. Membayar kuponnya Januari dan 1 Juli, jatuh temponya 3,5. Market interest-nya 8,7 dan YTM untuk PT Persada adalah 11,14. Kita bikin yang bonds dulu ya, bond payable. Ini untuk P. Bond payable untuk P tadi diketahui bahwa carrying value-nya itu nilainya 295. Nilai parnya 300, artinya dia dijual pada diskon. YTM untuk Persadanya 11%, kuponnya 10%. Jadi kalau kita bikin tabelnya berarti di sini misalnya date, kemudian beginning balance, kemudian kupon, kemudian interest, kemudian amortisasinya, dan ada ending balance. Pada 2 Juli 17, yaitu dia beli nilai obligasinya 295.000. Kemudian pada 31 Desember 17, kemudian 1 Juli 18, dan 31 Desember 18. Oke, ini beginning balance-nya. Kemudian tadi parnya adalah 300.000.
kupon payment ada kupon rate-nya adalah 10%. Sehingga kupon payment-nya karena dia tengah tahunan 10% dibagi 2 dikalikan dengan 300 ketemu 15.000. Oke. Interest-nya di sini tadi menggunakan YTM-nya adalah sebesar 11,14%. Maka interest-nya kita kalikan 11,14 dikalikan dengan saldonya. 11,14%. Amortisasinya berarti ini belum dibagi 2. Dibagi 2. Amortisasinya berarti kurang 15.000 selisihnya. Karena di diskon berarti akan nambah ya. Ini akan ditambah dengan 1,432. Kemudian saya tarik di sini. Ketemu 299.538. Intinya tadi kupon payment-nya adalah persentase kupon rate dibagi dengan 2 dikalikan parnya, kemudian interest-nya adalah YTM dibagi 2 dikalikan dengan saldonya. Kemudian amortisasinya selisih dari kupon payment dan interest expense-nya. Kemudian untuk yang investment in bond. Investment in bond berarti tadi parnya dia belinya adalah 20%, berarti sama dengan 20% dikalikan parnya 300.000. Dengan harganya adalah 105, berarti 1,05 dikalikan dengan 60.000. 63.000. Diketahui YTM-nya adalah sebesar 8,7%. Oke, kemudian lagi kita lanjutkan lagi untuk YTM-nya 8,7, kuponnya ya, kupon payment-nya berarti sama ya tadi ya, adalah 10% dibagi 2, 10% dibagi 2 dikalikan parnya yaitu 60.000, 3.000. Kemudian kita bikin lagi seperti ini tabelnya. Kemudian tanggalnya. Saldo awalnya adalah 63.000. Dia dibeli dengan harga premi. Kuponnya adalah 3.000. Kemudian interestnya kita hitung 63.000 dikalikan dengan 8,7 dibagi 2. Kemudian kita selisihkan. Selisihnya di sini akan mengurangi dari saldo karena dia dijual di dalam
premi. Oke, kalau di atas tadi kan kita tambahkan karena dia dijual dalam diskon. Oke. Kasih 8,7%. 8,7% dikalikan dengan 62. Oke. Sudah ketemu. Kemudian sekarang kita hitung ya, untuk menghitung berapa perubahan atau perbedaan dari carrying value dan berapa interest income dan interest revenue-nya. Sekarang kita hitung untuk yang bond dulu ya. Yang bond payable. Untuk yang bond payable, carrying value pada 31 Desember 2018 adalah kemudian karena dibeli 20%, saya hitung carrying value 20%-nya dikalikan dengan 0,2. Yang sebelah sini adalah investment in bond. Carrying value-nya 31 Desember adalah 62187. Kemudian untuk bond payable kita hitung interest expense-nya. Interest expense 2018 berarti yang di sini 16 pada 1 Juli dan pada 31 Desember. Kemudian interest expense 20%. Jadi di sini dikalikan dengan 0,2. Ketemu 6.621. Sedangkan untuk bond, kita akan hitung berapa interest income-nya. Interest income 2018 ya. Itu berarti dari sini kita jumlahkan 2018 ini interest income 5.447. Kalau kita bisa lihat di sini ya, ada selisih dan di sini ada selisihnya. Oke, sekarang kita lihat selisih carrying value adalah sebesar 62 dikurangi 59, dan selisih interest adalah 66 minus 1175. Oke, sekarang setelah kita bisa membuat perhitungan ini semua, sekarang kita bisa memasukkan atau membuat jurnal eliminasi. Saya sarankan sih Anda bikin jurnal eliminasinya terlebih dahulu. Kalau untuk mengisi di sini, ini sebenarnya kita sudah bisa mengisi tadi bahwa interest income itu berarti pada saat S membeli P, berarti interest income-nya kita bisa menghitung tadi, sudah kita hitung interest income-nya 5447. Kemudian gain on sale of land, kita lihat apakah ada penjualan di 2018. Oke, kita lihat lagi soalnya. Di 2018 ada penjualan sebidang tanah. Berarti yang di sini tadi land downstream di sini, ya, ini 2018. Berarti ada gain sebesar 10.000 downstream. Maka yang aku adalah P. Kemudian ada dividen income-nya. Dividen income-nya di sini ini
Saya kasih warna kuning. Ini harusnya kosong nih. Harusnya kosong. Kita menggunakan cost, ini harusnya kosong. Berarti kita lihat dulu dividennya adalah 100.000. Oke, berarti dividen income-nya di sini bisa kita hitung 100.000 dikalikan 0,8. Interest expense-nya tadi sudah kita hitung, interest expense yang ada di bukunya P itu 100%. Oke, bukan yang 20%, tapi yang 33 karena dia interest, saya kasih tanda negatif. Oke. Kemudian ada lagi. Ini ada ya, tadi adalah RE 1 Januari untuk P. Sudah kita hitung RE-nya 440. Kita akan bisa menghitung berapa net income-nya sekarang. Net income-nya ketemu 180.447. Sedangkan yang untuk P akan ketemu 881.893. Oke, kita cukupkan di sini dulu ya, untuk yang bawahnya bisa Anda selesaikan sekarang juga atau nanti. Oke, saya akan mencoba menyelesaikannya nanti. Sekarang kita bikin jurnal eliminasinya. Oke, saya bikin jurnal eliminasinya di sebelah sini. Nah. Di sini jurnal eliminasinya. Yang A, karena kita menggunakan cost method, berarti asumsi kita adalah kita akan membuat update investment in S. Maka kita akan hitung dulu berapa update investment in S-nya. Kalau kita lihat tadi bahwa pada saat beli, saya langsung di sini, ya, update investment. RE 1 Januari 2018 adalah 100.000, kemudian RE 1 Januari 2017 adalah sebesar 100.000. Oke, kemudian RE-nya di sini ya, maaf di sini 200.000 ya, di sini 200.000. Berarti ada kenaikan RE itu sebesar 100.000, sehingga update investment in S-nya adalah sebesar 80% dikalikan dengan 100.000 dikurangi dengan amortisasi buildingnya, excess-nya yaitu 5.000. Sehingga di sini saya akan menulis investment in S ada return earning beginning. Oke, kalau di sini kalau kita hitung 80% dikalikan dengan 100.000 dikurangi 5.000 ketemu 76.000. Maka di sini sama dengan 76.000. Kemudian yang B. Yang B kita eliminasi investment in S-nya. Berarti di sini ada RE begin, kemudian ada common stock, kemudian tadi ada building, kemudian ada goodwill, kemudian ada investment in S, dan ada NCA beginning. RE beginning-nya adalah 200.000, common stock-nya adalah 300.000. Oke. Building-nya tadi, ya, building-nya sudah dipakai 1 tahun dikurangi 5.000, 45.000, dan goodwill-nya adalah 50.000. Investment in S-nya tadi belinya 100.000,
maaf tadi belinya adalah 400.000 ditambah ada update 76.000. 476 berarti selisihnya adalah untuk NCA beginning. Kemudian yang C, supaya tidak lupa, langsung kita amortisasi expand untuk building, yaitu sebesar 5.000. Kemudian yang D, kita lihat tadi, ya, kita lihat dari sini, ya, dari sebelah sini, sebelah kiri tadi kita sudah menghitung inventory, berarti ada penjualan sales pada COGS dan COGS pada inventory. Sales COGS-nya tadi ada pembelian penjualan 100.000. Kemudian ada COGS 2018 ada 15.000. Ini downstream. Kemudian yang E, atau ini saya tulis E, F, ada RE pada COGS untuk realisasi profit dari inventory, yaitu sebesar 15.000. Kemudian yang G, tadi ada penjualan land. Ya, di sini ya land ya. Berarti ada gain on sale land pada land, yaitu sebesar 10.000. Kemudian yang H, ada equipment. Oke, equipment di sini upstream. Berarti saya tulis di sini adalah RE. Oke. Akumulasi depresiasi dulu. Kemudian nanti ada RE, ada NCA beginning. Oke, karena di upstream. Kemudian di sini equipment. Tadi gain dari equipment pada saat dia dibeli ada 25.000. Kemudian sudah ada akumulasi sebesar 1.250. Berarti RI-nya di sini 0,8 dikalikan dengan selisih 25.000 dikurangi 1.250. Ketemu 19.000. Dan di sini selisihnya ya, NCI-nya ketemu 4.750. Kemudian kita jurnal lagi akumulasi depresiasi pada depreciation expense, yaitu sebesar setiap tahun akan ada depresiasi yaitu 5.000. Dan yang I, di sini sudah. Oke, misalnya biar nggak lupa dividen ya, dividen income. Ada dividen S. Jadi sebesar 80.000 ya. 80% dikalikan dengan 100.000. Kemudian sekarang bondnya. Bondnya berarti kita akan menghapus bond payable. Kemudian ada kita hapus investment in bond. Selisihnya adalah return earning. Oke, bond payable-nya adalah 59. Kemudian investment in bond-nya adalah 62. Artinya ada loss on CRB ya, yang
sudah direalisasikan, yaitu masuk ke dalam RE, yaitu selisihnya sebesar 2280. Oke, kemudian yang L, ada selisih interest income pada interest expense. Interest expense-nya di sini 20%, 6.000. Kemudian ada interest income-nya itu 5447. Akan ada RE juga, itu selisihnya 6621 dikurangi 54, 471175. Kemudian yang J, ada interest payable dan ada interest receivable. Itu berarti yang belum dibayarkan adalah yang 31 Desember. Yang 31 Desember ada 3.000 di sini. Ini yang akan menjadi payable. Maka di sini 3.000. Ya, kurang apa lagi? Itu kita kurang menghitung berapa NCA expense-nya. K, NCA expense. Kita hitung ya NCA expense-nya. Saya kasih bintang 2 di sini. Dikutip dari net income dari S, itu adalah 180.447. Kemudian ada amortisasi building, itu tadi sebesar 5.000. Kemudian selain eksesnya, untuk yang mempengaruhi NC expense adalah yang upstream. Yang upstream di sini itu hanya equipment, yaitu ada depreciation expense sebesar 5.000. Ini realisasi ya berarti. Oke. Untuk menghitung NCA expense-nya adalah 20% dikalikan dengan net income S dikurangi amortisasi building ditambah dengan depresiasi. Oke, berarti di sini akan ketemu 0,2 dikalikan 180 dikurangi 5.000 ditambah 5.000. Ketemu 36 sekian-sekian ya. 36089. Dividennya tadi berarti 0,2 dikalikan 100.000. Berarti ada selisih 16.089. Oke, kita lihat di sini. Sudah selesai ya, sudah selesai. Setelah selesai, kita baru memasukkan ke dalam worksheet. Kita bisa menghitung RE ending. Ya, RE endingnya berarti net income ditambah dengan RE beginning dikurangi dengan dividen. Oke, di sini juga di net income ditambah dengan RE dikurangi dengan dividen. Ketemu 280 RE-nya. Setelah itu, investment S, karena kita menggunakan cost method, maka nilainya tetap 400.000. Kemudian, interest receivable, berarti oleh S, yang diakui tadi adalah sebesar 3.000. Berarti di sini kita tulis 3.000. Kemudian, interest payable-nya di sini saya hapus dulu ya. Interest payable-nya adalah full ya, bukan 20%. Berarti interest payable-nya itu yang punya bond payable itu sebesar 15.000.
Kemudian bonds payable-nya di sini sama dengan yang terakhir endingnya adalah 299. Ini saya kasih warna kuning dulu. Kemudian return earning-nya tadi sama dengan yang di atas ya, 1201893. Di sini juga ini sama dengan yang di sini. Oke. Kemudian setelah diisi semua, kalau kita lihat di sini kan sudah keisi semua nih, kita akan bisa menentukan berapa total aset untuk yang punyanya subsidiary. Oke, kita cek dulu. Ada yang belum keisi, yaitu investment in bond di sini. Oke, investment in bond belum keisi. Hati-hati ya, walaupun nanti tidak dikasih titik-titik, kalau ujian Anda harus bisa mengidentifikasi mana yang harus diisi. Di sini investment in bond-nya tadi yang terakhir adalah sebesar 62187. Oke, akhirnya ketemu total asetnya 162187. Kemudian kita hitung, kita sum yang di bagian ekuitas. Oke, sudah seimbang ya, 1262187. Sekarang bagaimana di bagian bukunya P? Di bagian bukunya P, kita mengisi yang total liabilitas ekuitas terlebih dahulu. Kita jumlahkan dari account payable sampai dengan yang terakhir 7451. Kemudian yang total aset kita jumlahkan selain dari cash akan ketemu 6580. Berarti untuk cashnya sendiri itu adalah sebesar 7 dikurangi dengan 6,5 atau 871,893. Kemudian saya copy di sini ya untuk mengisi cashnya. Oke, sudah ketemu, berarti sudah seimbang. Kita lihat sudah seimbang. Berarti kita sudah bisa menyelesaikan ke bagian worksheet-nya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ini saya hide dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian jurnalnya. Yang pertama investment in S. Kemudian ada RE begini. Kemudian yang B ada RE begini. Kemudian ada common stock. Rp300.000. Kemudian ada building dan goodwill. Ada building sebesar 45.000 dan ada goodwill 50.000. Kemudian ada investment in S. Dan ada NCA beginning. Oke, saya akan coba sum di sini untuk memastikan bahwa perhitungannya sudah benar. Sudah. Dan yang C, amortisasi expense. Oke, ini misalnya saya pakai yang di sini. Kemudian building
Kemudian buildingnya mana di sini? Building. Oke, jadi di sini buildingnya sama dengan 5.000, salesnya 100.000, D 100.000, kemudian COGS-nya juga 100.000, kemudian COGS inventory kemudian inventory-nya 15.000, kemudian FRE COGS 15.000, kemudian yang gain on sale ada land, kemudian yang H ada akumulasi depresiasi, kemudian ada RE beginning, ada NCA beginning, ada equipment, ada akumulasi lagi, dan ada depreciation expense. Kemudian dividend income I, dan ada dividend S, kemudian yang C sudah ya tadi ya, ini harusnya I ini C, kemudian K bond payable, oke di sini K bond payable, kemudian ada RE lagi, ada investment bond, Wiska sekarang L interest income, kemudian ada RE lagi, ada interest expense, kemudian interest payable dan interest receivable, ini kembali ke bank JK, L ini M, ini N, ini M adalah 3.000 dan interest receivable adalah 3.000, kemudian ada NCA expense, ada dividend S, dan ada NCA ending.
Oke, setelah kita memasukkan semua jurnal eliminasinya, kita tinggal menjumlahkan saja. Oke, kita jumlahkan, kita kurangkan dengan debit, kemudian interest income-nya di sini menjadi 0, kemudian interest gain on sale-nya juga menjadi 0, gain on sale equipment-nya nggak ada, CRD-nya juga nggak ada, dividend income-nya juga menjadi 0, COGS-nya kita hitung, ditambah di debit ditambah 1,3, kemudian operating expense-nya $385. Oke, sebentar. 300 tambah 90. Oke, maaf, di sini debit ya, berarti di sini harusnya bertambah. Oke, kemudian depreciation expense-nya ini debit, kredit, berarti harus berkurang. Oke, kemudian interest expense-nya ini debit, ini kredit, berarti juga harus berkurang. 36, no, ini oke, benar. Kemudian NCA expense-nya kita akan bisa menghitung berapa consolidated income-nya. 9. Kita cek ini gain on sale-nya. Oh ya, ini belum ditambah dengan ini. Cek lagi. Oke, karena mudah. Masuk ke return earning beginning-nya. Di debit dikurangi. Kemudian ditambah dengan yang di bagian kredit. Kemudian dividennya. Ini kan pasti 0 ya. Berarti minus 100. Akan ketemu berapa return earning-nya. Satu, 2, 9, 5, 9, 7, 1. Kemudian ini akan sama dengan RE di sini. Kemudian cash-nya kita jumlahkan. Account receivable-nya juga. Kemudian ini kita kurangkan. Kemudian untuk inventory, debit tambah debit dikurangi dengan kredit. Oke, kemudian investment in S ini pasti harus 0 ya. 400. Sama dengan 400 ditambah 76 dikurangi 476. Kemudian investment in bond-nya. Oke, ini juga hapus. Kemudian land-nya dikurangi 1765. Kemudian building-nya debit ditambah debit ditambah debit dikurangi dengan kredit. Kemudian equipment-nya debit tambah debit dikurangi dengan kredit. Dan yang terakhir adalah akumulasi depresiasinya. Depresiasi kredit, ini kredit berarti berkurang karena dia di debit.
Dan terakhir adalah goodwill-nya, yaitu sebesar 50.000, sehingga total asetnya itu sebesar 8295143. Account payable-nya interest payable di sini dikurangi dengan debit, kemudian bank loan-nya kita jumlahkan, bonusnya kita kurangkan dengan yang dibeli oleh S, kemudian common stock-nya, kemudian NCA-nya, dan kita jumlah sum-nya. Kita jumlah total liabilitas ekuitas. Oke, dan di sini kita lihat ya udah seimbang ya. Kalau udah seimbang berarti sudah tenang. Ini sudah tenang karena sudah seimbang. Oke, ini adalah bagaimana kita mengerjakan soal konsolidasi pada UAS tahun lalu. Saya cukupkan, terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.